Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Astia Selina Asmara, NIM 18043030. Di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai soal penjualan cicilan untuk PT Osaka, soal nomor 1, tugas AKL, akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, di sini diketahui soalnya PT Osaka itu membeli tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan 170 juta. Dan PT Osaka juga membayar biaya lainnya seharga 10 juta. Tanggal 1 Mei, PT Handoko membeli tanah PT Osaka tersebut seharga 240 juta rupiah. PT Handoko membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Setiap kali angsuran 20 juta, PT Osaka mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Kemudian juga di komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Nah, yang diminta itu jurnal untuk tahun 2010 dan 2011 dengan menggunakan dua metode, yaitu laba kotor diakui pada saat penjualan dan laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Adalah jawabannya. Yang pertama itu kita mencatat jurnal untuk pembelian tanah oleh PT Osaka, di mana untuk menggunakan metode laba kotor diakui saat penjualan, jurnalnya itu tanah pada kas dengan nilai 180 juta di debit dan 180 juta di kredit, diperoleh dari harga perolehan 170 juta ditambah biaya lainnya 10 juta. Untuk metode sejalan dengan realisasi penerimaan kas itu sama, tanah di debit dan kas di kredit 180 juta. Dan selanjutnya itu jurnal penjualan tanah ke PT Handoko yang tanggal 1 Mei 2010 itu jurnalnya untuk laba kotor diakui saat penjualan, piutang angsuran pada tanah dan laba kotor penjualan. Piutang angsurannya di debit 240 juta rupiah dan tanahnya itu di kredit 180 juta rupiah seharga kita membeli sebelumnya, dan kemudian laba kotor penjualan tanahnya 60 juta rupiah, dapatnya dari uang muka 40 juta ditambah dengan angsuran 20 juta. Dan untuk metode laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas, di debit yaitu piutang angsuran pada tanah dan LKBD. Piutang angsuran di debit senilai 240 juta dan di kredit tanah senilai 180 juta dan LKBD 60 juta rupiah. Kemudian kita menerima uang muka dari PT Handoko sebesar 40 juta, dicatat kas pada piutang angsuran di kedua metode. Kas 40 juta di debit dan piutang angsuran 40 juta di kredit untuk metode laba kotor diakui saat penjualan dan diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Keduanya sama. Selanjutnya, pembayaran beban komisi dan penjualan yang dikenakan 2% dari harga jual secara tunai saat laba kotor diakui saat penjualan, jurnalnya beban komisi dan penjualan di debit dan kas di kredit senilai 4.800.000. 4.800.000 ini diperoleh dari 2% dikali 240 juta. 240 juta ini itu harga jual tanah ke PT Handoko. Jadi diperoleh nilai 4.800.000 rupiah untuk beban komisi dan penjualan dan kas di kredit. Dan metode laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas sama dengan metode sebelumnya. Itu itu jurnalnya beban komisi dan penjualan pada kas 4.800.000 di debit dan 4.800.000 di kredit.
Selanjutnya itu kita mencatat angsuran pertama. Angsuran pertama itu terjadi pada tanggal 1 bulan November 2010. Nah, jurnalnya itu kas di debit, piutang angsuran di kredit, dan pendapatan bunga di kredit. Jadi kita cari dulu pendapatan bunganya berapa. Pendapatan bunganya itu kita peroleh dari bunga yang dikenakan untuk angsuran sebesar 18%, dikali 200 juta sisa angsuran kita, sisa angsuran PT Handoko, dikali 6/12 per setengah tahun. Jadi diperoleh 18 juta untuk pendapatan bunganya. Nah, terus piutang angsurannya kita angsur 20 juta terus kan. Dan diperolehlah kasnya sebesar pendapatan bunga ditambah dengan piutang angsuran sebesar 38 juta rupiah. Dan untuk jurnal laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas sama dengan metode sebelumnya. Kas didebit pada piutang angsuran dan pendapatan bunga di kredit. Jumlahnya juga sama, kas 38 juta di debit, piutang angsuran 20 juta di kredit, dan pendapatan bunga 18 juta di kredit. Selanjutnya, kita mencatat jurnal penyesuaian untuk akhir tahun, karena kan kita mau masuk ke tahun 2011, jadi kita catat dulu jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaian metode laba kotor diakui saat penjualan ini, kita cuman membuat jurnal penyesuaian untuk bunga saja. Jadi itu jurnal penyesuaiannya kita cari yang dari bunga sisa angsuran yang belum kita angsur. Itu 200 juta dikurang 20 juta, jadi sisanya 180 juta. 180 juta ini kita kalikan 18% dikali 2/12, diperoleh 5.400.000 rupiah. Nah, kemudian baru kita masukkan ke jurnal penyesuaian bunga, yaitu piutang bunga di debit pada pendapatan bunga di kredit sebesar 5.400.000 rupiah. Dan untuk metode laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas atau proporsional, itu terdapat dua jurnal penyesuaian, yaitu penyesuaian bunga dan laba kotor. Untuk penyesuaian bunga, sama dengan metode sebelumnya, piutang bunga di debit 5.400.000 dan pendapatan bunga di kredit 5.400.000. Dan kemudian penyesuaian untuk laba kotornya, kita cari dulu presentasi untuk LKD. Presentasi laba kotornya 60 juta, yaitu laba kotor kita tadi, laba kotor penjualan dibagi harga jual 240 juta rupiah dikali 100%. Sehingga diperoleh 25% untuk presentasi LKD. Kemudian kita kalikan dengan laba kotor penjualan 60 juta, 25% untuk mencari LKD, sehingga diperoleh LKD-nya sebesar 15 juta rupiah. Ini kita catat, LKBD di debit 15 juta rupiah, LKD di kredit 15 juta rupiah. Kemudian kita bikin jurnal penutup untuk tahun 2010. Jurnalnya yaitu untuk metode laba kotor diakui saat penjualan, jurnalnya laba kotor penjualan tanah di debit sebesar 60 juta rupiah. Kita karena mau menutup jurnalnya kan, sebelumnya dia di kredit, kita jadikan di debit. Terus pendapatan bunga, kita jumlahkan tadi pendapatan bunga sebelumnya. Nih, yaitu 18 juta ditambah 5.400.000, diperoleh 23.400.000 rupiah pendapatan bunga di debit untuk kita tutup. Terus beban komisi dan penjualannya kita taruh di kredit untuk menutup sebesar 4.800.000 rupiah. Nih, 4.800.000 rupiah. Kemudian sisanya
kita gunakan akun ikhtisar laba rugi. Misalnya itu kita ambil dari nih 60 juta ditambah 23.400 dikurang 4.800. Laba kotor penjualan tanah ditambah pendapatan bunga dikurang beban komisi dan penjualan. Diperoleh ikhtisar laba ruginya sebesar Rp78.600.000. Kemudian untuk metode laba kotor diakui saat penerimaan kas itu di debit LKD dan pendapatan bunga. LKD-nya itu sebesar Rp15 juta. Kemudian pendapatan bunga 23.400.000 sama dengan sebelumnya. Beban komisi dan penjualan 4.800.000 di kredit. Dan ikhtisar laba ruginya 33.600.000 misalnya. Hasil dari LKD ditambah pendapatan bunga dikurang beban komisi dan penjualan. Diperoleh ikhtisar laba rugi 33.600.000 rupiah. Kemudian awal tahun kita bikin jurnal balik tanggal 1 bulan 1 2011. Yaitu jurnalnya pendapatan bunga di debit Rp5.400.000, piutang bunga di kredit Rp5.400.000. Ini jurnal balik dari jurnal penyelesaian kita sebelumnya nih. Begitu pula dengan balik untuk metode penerimaan saat jalan dengan penerimaan kas sama dengan metode sebelumnya, itu pendapatan bunga di kredit Rp5.400.000 dan piutang bunga di kredit sebesar Rp5.400.000. Kemudian kita terima angsuran kedua pada tanggal 1 bulan Mei 2011. Jurnalnya sama dengan sebelumnya. Kas di debit, piutang angsuran, dan pendapatan bunga di kredit. Kita cari pendapatan bunganya, diperoleh pendapatan bunga angsuran kedua itu 18%, kali 6/12 dikali sisa angsuran kita 180 juta. Diperolehlah pendapatan bunga Rp16.200.000. Piutang angsuran 20 juta, dan kita terima kas Rp36.200.000. Dan untuk metode laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas sama dengan metode saat penjualan. Kas di debit Rp36.200.000 pada kredit piutang angsuran 20 juta dan pendapatan bunga Rp16.200.000. Kemudian kita terima angsuran ketiga bulan Novembernya, tanggal 1 November 2011, sama dengan angsuran sebelumnya. Jurnalnya itu kas di debit dan di pada kredit piutang angsuran dan pendapatan bunga. Pendapatan bunganya itu 18% dikali 6/12 dikali 160 juta sisa angsuran kita, diperoleh Rp14.400.000. 160 juta ini kan dari 180 juta udah kita bayar 20 juta. Jadi sisa 160 juta lagi angsuran kita. Nah, kita catat di jurnal metode saat penjualan, laba kotor diakui saat penjualan, kas di debit Rp34.400.000 pada piutang angsuran 20 di kredit Rp20 juta dan pendapatan bunga Rp14.400.000 di kredit. Pada metode sejalan dengan penerimaan kas sama dengan metode saat penjualan sebelumnya, yaitu kas di debit Rp34.400.000, piutang angsuran di kredit Rp20 juta dan pendapatan bunga di kredit Rp14.400.000. Kemudian akhir tahun 2011 kita bikin jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya yaitu untuk metode laba kotor diakui saat penjualan, cuman bikin jurnal penyesuaian untuk bunga saja, yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar Rp4.200.000. Rp4.200.000 ini diperoleh dari 18% bunga dikali 2/12 bulan, sisa bulan, dan sisa angsuran.
Diperolehlah 4.200.000. Sisa angsuran kita ini 160 juta, sebelumnya kita bayar 20 juta, sisa 140 juta. Nah, untuk metode laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas, itu piutang untuk jurnal penyesuaian bunganya sama. Piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar Rp4.200.000. Cara memperolehnya juga sama. Sini. Kemudian kita bikin jurnal penyesuaian untuk laba kotornya. Itu LKBD didebit pada LKD dikredit sebesar Rp10 juta. Rp10 juta ini kita peroleh dari LKD. Presentasinya udah kita cari tadi di atas sama dengan sebelumnya, yaitu sebesar 25% dikali 40 juta dikali Rp40 juta sama dengan 10 juta. Nah, sekarang kita bikin jurnal penutupnya. Ya, yang terakhir jurnal penutupnya untuk tahun 2011. Kita bikin jurnal penutupnya yaitu pendapatan bunga di debit dan ikhtiar laba rugi di kredit sebesar Rp29.400.000. Ini kita peroleh dari pendapatan bunga ini tambah pendapatan bunga angsuran ketiga tambah pendapatan bunga angsuran kedua dikurangkan dengan pendapatan bunga saat jurnal balik. Diperoleh Rp29.400.000. Jadi kita catat seperti ini. Dan untuk metode laba kotor diakui saat sejalan dengan penerimaan kas, itu LKD didebit sebesar 10 juta. Nih, dan pendapatan bunga di debit 29.400.000 sama dengan sebelumnya. Dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar Rp39.400.000. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai jawaban soal nomor 1 tentang PT Osaka. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.